Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haifah Syahla Zahira Akila, mahasiswa semester 1 STI Agama Widya Bangsa dengan NIM 24253483. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang uang, pendanaan kegiatan usaha, dan peranan sistem finansial, yaitu salah satu subtopik dari mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Bapak Asep Sumantri, SEMM. Nah, apa aja sih yang akan dibahas pada video kali ini? Yang pertama ada sejarah perkembangan uang, kedua ada definisi dan fungsi uang, ketiga ada ukuran uang yang paling liquid, keempat ada pendanaan kegiatan usaha, yang kelima ada peranan sistem finansial, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, mari kita akan membahas tentang sejarah perkembangan uang. Nah, pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri atau prabarter. Mereka memperoleh makanannya dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena pada saat itu kebutuhannya masih sederhana dan belum membutuhkan orang lain dan juga belum mengenal transaksi jual beli. Namun seiring berkembangnya zaman di mana jumlah manusia bertambah, pada saat itu muncul ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Sejak saat itu, manusia mulai menggunakan berbagai cara untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan uang. Yang pertama ada zaman barter. Zaman barter yaitu pertukaran barang langsung tanpa uang. Zaman barter juga memiliki masalah, yaitu sulit menemukan orang yang memiliki kebutuhan yang cocok atau double coincidence of wants. Contoh dari zaman barter tukar gandum dengan kain. Tahap selanjutnya yaitu uang barang. Uang barang adalah menggunakan benda bernilai sebagai alat tukarnya, seperti emas, garam, atau kulit hewan. Uang barang ini memiliki keunggulan tersendiri, yaitu meningkatkan fleksibilitas dibandingkan barter. Tetapi di samping itu juga memiliki kelemahannya, yaitu sulit dibagi, berat, dan tidak praktis. Nah, tahap selanjutnya ada uang logam. Uang logam yaitu terbuat dari logam mulia seperti emas atau perak. Keunggulannya itu memiliki nilai intrinsik, tahan lama, dan mudah dibawa. Uang logam ini digunakan sebagai standar nilai di banyak peradaban. Tahap selanjutnya yaitu uang kertas. Nah, uang kertas ini diperkenalkan untuk menggantikan logam sebagai alat tukar. Nilainya bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau bank. Tahap selanjutnya yaitu ada uang giral. Uang giral adalah alat pembayaran yang tidak berbentuk fisik, seperti cek, giro, atau transfer bank. Keunggulannya yaitu praktis untuk transaksi besar tanpa memerlukan uang tunai. Tahap selanjutnya itu ada uang elektronik. Uang elektronik adalah bentuk digital seperti kartu kredit, dompet digital, atau aplikasi pembayaran. Keunggulannya yaitu cepat, praktis, dan mendukung transaksi lintas negara. Contohnya itu ada OVO, GoPay. Nah, selanjutnya akan membahas definisi uang dan fungsi uang. Definisi uang berfungsi sebagai alat tukar yang sah, satuan hitung, penyimpanan nilai, dan alat pembayaran yang ditangguhkan. Dalam kegiatan ekonomi, uang memungkinkan transaksi antara individu dan perusahaan. Selain itu juga mempermudah perdagangan barang dan jasa, serta mendukung pengelolaan keuangan, seperti tabungan atau investasi. Fungsi utama uang yang pertama sebagai alat tukar, yaitu dapat mempermudah transaksi tanpa barter. Fungsi yang kedua adalah satuan hitung, yaitu mengukur nilai barang dan jasa. Yang ketiga ada penyimpanan nilai, yaitu menyimpan kekayaan untuk digunakan di masa depan. Yang keempat yaitu standar pembayaran untuk transaksi berbasis kredit. Selanjutnya akan membahas tentang ukuran uang yang paling liquid atau dapat langsung dibelanjakan. Yang pertama ada uang kartal. Uang kartal yaitu uang kertas atau logam yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lalu selanjutnya ada cek rekening giro. Cek rekening giro adalah perintah nasabah pemilik rekening giro meminta bank untuk membayarkan uang tunai kepada penerima cek. Selanjutnya ada rekening giro, adalah rekening bank yang dimiliki untuk menyimpan dana yang dapat diambil kapan saja. Nah, selanjutnya akan membahas tentang pendanaan kegiatan usaha. Pendanaan kegiatan usaha adalah proses penyediaan dana untuk menjalankan dan mendukung kegiatan ekonomi dalam bentuk produksi barang dan jasa. Sumber pendanaan pada kegiatan usaha ini dari internal maupun eksternal. Internal misalnya modal sendiri atau laba ditahan atau keuntungan usaha sebelumnya. Lalu pada eksternal misalnya pinjaman
pinjaman bank atau investasi dari pihak ketiga, yaitu saham, obligasi, dan venture capital. Kebutuhan pendanaan dari kegiatan usaha ini biasanya dipergunakan untuk modal awal, yaitu untuk mendirikan atau memulai usaha. Yang kedua ada operasional, yaitu memastikan kelancaran produksi, distribusi, dan pemasaran. Lalu ada ekspansi. Ekspansi yaitu memperluas jangkauan pasar atau menambah kapasitas produksi. Strategi pengelolaan pada pendanaan kegiatan usaha ini, yang pertama menyusun anggaran keuangan yang realistis. Lalu yang kedua mengoptimalkan penggunaan dana internal. Yang ketiga memilih sumber pendanaan dengan biaya dan risiko paling minimal. Selanjutnya membahas tentang masalah pendanaan kegiatan usaha. Yang pertama yaitu akses terbatas ke sumber dana. Perusahaan kecil sering kesulitan mendapatkan pinjaman. Yang kedua adalah biaya pendanaan yang tinggi, bunga pinjaman yang mahal, dan biaya administrasi yang besar. Ketiga yaitu ketergantungan pada sumber eksternal. Risiko yang gagal bayar jika arus kas tidak stabil. Masalah yang terakhir, kurangnya perencanaan keuangan. Penggunaan dana yang tidak efisien dapat menghambat pertumbuhan usaha. Selanjutnya akan membahas tentang peranan sistem finansial. Peranan sistem finansial adalah sistem yang mencakup pasar, lembaga, instrumen, dan peraturan untuk alokasi sumber daya keuangan. Fungsi utama dari sistem finansial ini yaitu mobilisasi tabungan yang dapat mengubah tabungan menjadi investasi. Lalu fungsi yang kedua, penyediaan likuiditas, yaitu memastikan ketersediaan dana untuk transaksi. Fungsi yang ketiga yaitu pengelolaan risiko, yaitu mengurangi risiko keuangan melalui asuransi dan derivatif. Lalu fungsi yang keempat yaitu alokasi sumber daya, yaitu menyalurkan modal ke investasi yang produktif. Lalu stabilitas ekonomi, itu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Contoh-contoh dari lembaga finansial yaitu bank, perusahaan asuransi, pasar modal. Nah, baik, selesai sudah membahas materi tentang uang pendanaan kegiatan usaha dan peranan sistem finansial. Selanjutnya saya akan menyimpulkan dari materi yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, uang. Kesimpulan dari uang yaitu sebagai alat tukar yang dapat memudahkan transaksi, mengukur nilai, dan menyimpan kekayaan. Perkembangan uang dari barter hingga elektronik itu mencerminkan kebutuhan yang efisiensi. Lalu, pendanaan kegiatan usaha, elemen penting dalam mendukung operasional, inovasi, dan ekspansi usaha. Tantangan seperti biaya yang tinggi dan akses terbatas membutuhkan strategi pengelolaan yang baik. Terakhir, sistem finansial ini mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menghubungkan penyimpan dana dan penggunaan modal, berperan dalam stabilitas dan efisiensi alokasi sumber daya. Nah, itu tadi video presentasi dari saya mengenai uang, pendanaan kegiatan usaha, dan peranan sistem finansial. Semoga teman-teman semua dapat memahami, dapat menambah wawasan, dan mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.